Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mengulas dan membacakan tulisan dari Fuad Bawazir yang dikirimkan ke saya soal putusan MK ya. Dia katakan putusan MK itu banci katanya. Putusan banci MK atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Fuad Bawazir, mantan Menkyu. Coba kita bacakan ya. Ada yang bilang banci, ada yang bilang kacau, ada yang bilang apa lagi ya? Ada yang bilang juga kemarin Denny Indrayana bicara tentang apa ambivalence ya gitu, ambiguitas, ambigu. Coba kita bacakan ini beda lagi. Meskipun terasa bernuansa kompromi, pada umumnya masyarakat menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang penuh kontroversi itu. Saking kontroversialnya, undang-undang ini mempunyai banyak nama plesetan seperti Undang-Undang Cilaka, Undang-Undang TikTok, belum diketik sudah diketok. Nuansa kompromi putusan MK itu tampak dari kejanggalan putusan yang di satu pihak menyatakan Undang-Undang CK itu Undang-Undang Cilaka ya, inkonstitusional, tetapi tetap memberikan nafas atau masa berlaku tambahan selama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Bagi saya yang awam hukum tapi kenyang pengalaman lapangan, sungguh menyesalkan putusan yang memberikan tambahan masa berlaku 2 tahun itu. Kenapa? Karena bagi pihak yang nekat, baik pemerintah maupun swasta, tentu akan mencari dan mencuri peluang atau kesempatan untuk memanfaatkan 2 tahun masa sebelum direvisi atau sebelum kembali kepada peraturan perundang-undangan lama atau aslinya. Bila itu yang terjadi, maka kerusakan atau penyimpangannya di lapangan sudah semakin banyak, semakin menjadi-jadi, sudah semakin parah. Apalagi wasitnya alias pembuat undang-undang atau kebijakannya diduga juga pemainnya. Tegasnya, ada konflik kepentingan yang berpotensi merugikan negara. Artinya putusan MK itu sejatinya banci, sebab telah menurunkan efektivitas dan wibawa dari putusan itu sendiri. Akibatnya, masa 2 tahun itu berpotensi menyulitkan perbaikan atau penyesuaiannya di lapangan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Sebab penerapan Undang-Undang CK bisa jadi sudah berjalan jauh, sudah terlalu dalam, sehingga revisinya akan semakin sulit dan semrawut. Dalam pandangan saya, karena Undang-Undang CK sudah dinilai dan dinyatakan inkonstitusional, seharusnya langsung dinyatakan tidak berlaku dan kembali ke aturan lama, yaitu sebelum diberlakukannya Undang-Undang CK. Silakan pemerintah dan DPR menyusun undang-undang yang baru tanpa harus ada pembatasan waktu 2 tahun. Toh tidak akan ada kekosongan hukum atau aturan main, sebab MK menyatakan kembali dulu ke aturan lama. That's the point ya, my point juga begitu. Artinya tidak perlu undang-undang yang inkonstitusional itu dipelihara dulu selama 2 tahun. Janganlah undang-undang CK itu menelan lebih banyak lagi korban karena dibiarkan berlaku dulu 2 tahun. Sekali lagi, bagi saya yang orang lapangan, putusan MK itu aneh, kurang logis. Karena itulah sulit bagi saya untuk tidak menduga bahwa meski majelis hakim yang memutuskan mempunyai semangat dan keinginan untuk menegakkan konstitusi, tapi menundanya 2 tahun sebagai kompromi. Mungkinkah itu kompromi dengan pemerintah dan kelompok pengusaha tertentu, kelompok peng-pengnya, berkompromi dengan oligarki politik dan oligarki bisnis, atau karena para hakim MK itu sejatinya adalah politisi? Wallahu a'lam bishawab. Jakarta, 27 November 2021. Ya, sahabat era sekalian, itu ya apa yang disampaikan oleh Fuad Bawazir itu menohok. Jadi itu juga yang banyak dipermasalahkan. Biasanya pemberian waktu itu kalau
bisa kalau dibatalkan suddenly saat itu juga, maka akan terjadi kekosongan hukum atau legal vacuum. Tapi ini tidak terjadi kekosongan hukum sebagaimana saya sampaikan dalam video terdahulu. Tidak ada kekosongan hukum sehingga sesungguhnya tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberi waktu 2 tahun hidup. Toh kalau MK membatalkan, kembali kepada undang-undang yang lama, DPR tetap bisa membuat undang-undang yang baru yang bernuansa materi Omnibus Law, tetapi menurut ketentuan yang barangkali tidak bertentangan dengan konstitusi. Lebih melihat atau memperhatikan atau mengadopsi atau memberikan kesempatan partisipasi publik. Jadi ini memang agak aneh. Tapi ada satu yang mengkhawatirkan sebenarnya Sobat Era sekalian. Apa itu? MK sesungguhnya tidak menguji materialnya. MK tidak mengatakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cilaka atau Undang-Undang Cipta Kerja ini itu bertentangan dengan konstitusi. Yang dibatalkan MK itu uji formilnya. Jadi maksud saya adalah MK mengabulkan uji formilnya. Karena mengabulkan uji formil, maka keseluruhan undang-undang itu menjadi batal. Tapi itu pun diberikan kesempatan 2 tahun. Jadi sekali lagi sesungguhnya MK tidak melihat isinya. Nah, justru disinilah Sobat Era sekalian, bisa jadi nanti pemerintah itu membuat ketentuan yang lama ke dalam undang-undang yang baru. Jadi materi Omnibus Law ini itu tetap akan dimasukkan ke dalam undang-undang perubahan tersebut, bisa sama persis, bisa malah tambah parah, dan akan dilakukan dengan prosedur yang tampaknya biasa. Ada public partisipasi, ya, public participation, ada partisipasi publik, macam-macam lah, semua dilengkapi prosedurnya. Termasuk juga perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mungkin dibuat pasal khusus untuk mengakomodasi semacam Omnibus Law ini. Jadi draft yang sama bisa tetap ada, kemudian dibuat dengan standar dan prosedur yang normal, yang tidak ada katakanlah soal-soal yang dipermasalahkan lagi. Draftnya jauh lebih solid misalnya, tinggal ketok palu juga, dan akhirnya masyarakat akan melakukan judicial review lagi yang belum tentu dikabulkan. Karena sekali lagi MK belum melihat uji materialnya. Tapi kalau cuma sekedar uji formil seperti ini, loh kok MK membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk mencapai sebuah keputusan. Menurut saya MK juga aneh. Kok bisa begitu? Terlalu lama. Karena uji formil itu kan harusnya tidak susah untuk diputuskan. Tapi barangkali ada pergulatan mengenai materialnya dan lain sebagainya, ya itu tidak tahu. Tapi yang jelas ada delay selama bukan lagi 2 tahun, tapi lebih dari 3 tahun. Pertama, sejak disahkan berlaku Omnibus Law ini selama lebih dari 1 tahun kurang lebih ya. Lalu setelah itu dikasih perpanjangan 2 tahun. Berarti undang-undang ini sudah dipraktikkan selama 3 tahun nantinya, baru akan dimunculkan undang-undang yang baru yang barangkali materinya kurang lebih sama. Karena apa? Karena pelaksanaan dari ketentuan itu sudah dilakukan selama 3 tahun, sehingga sudah terlalu dalam ketentuan ini masuk ke dalam praktik. Misalnya praktik ketenaga kerjaan atau perburuhan, praktik lingkungan dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, saya menganggap memang putusan MK itu sama sekali tidak mewujudkan dirinya sebagai the guardian of the constitution, ya, tapi sebagai mahkamah kompromi. Ya, jadi mahkamah kompromi, mahkamah kacau, mahkamah keraguan-raguan dan lain sebagainya.
Eh, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, saya mengatakan kalau Presiden Jokowi ingin tegak lurus terhadap konstitusi, terhadap ketentuan yang sudah dinyatakan batal, walaupun dikasih waktu 2 tahun, maka paling bagus adalah dia mengeluarkan perpu untuk mencabut undang-undang ini. Cabut perpunya, cabut undang-undangnya melalui perpu, nanti sodorkan ke DPR bagaimana sikap DPR, dan mudah-mudahan dikabulkan dan harusnya disetujui oleh DPR karena mereka mayoritas, pemerintah mayoritas di DPR. Dan setelah itu dengan dengan suasana yang lebih tenang, tidak dikejar-kejar tenggat waktu 2 tahun, itu membuat bagaimana regulasi dibuat sebaik-baiknya tanpa kolusi, tanpa adanya kerjasama peng-peng ya, pengusaha dan penguasa, dan memang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan konstitusional kita. Ya, saudara sekalian, selain itu sesungguhnya banyak kontroversi putusan-putusan MK. Dan 2 ini yang menurut saya memang sangat aneh sebagaimana digarisbawahi oleh Denny Indrayana. Kalau MK ketat dengan Omnibus Law, kenapa MK tidak ketat dengan undang-undang tentang perubahan undang-undang KPK, Undang-Undang 19 2019? Kenapa tidak ketat dengan undang-undang tentang minerba? Harusnya jauh lebih ketat lagi, karena 2 undang-undang itu sama sekali tidak melibatkan partisipasi publik, tiba-tiba simsalabim hadir dengan begitu saja. Bahkan seorang anggota DPR pernah ngomong dengan saya, ya, saya tidak perlu sebutkan namanya, yang jelas terkenal sekali, bahwa yang namanya undang-undang KPK itu sama sekali tidak dibahas. Bayangkan, tidak dibahas, begitu saja pasal-pasalnya langsung main disetujui saja. Itu versi dia. Kalau versi yang lain wallahu alam. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Kita tunggu bagaimana hari-hari selanjutnya mengenai undang-undang ini. Yang jelas, membuat undang-undang dengan banyak pasal, dengan banyak perubahan ini tidak mudah. Karena kalau kita bertanggung jawab kepada masyarakat, undang-undang ini banyak colongan-colongannya, banyak yang lepas dari kontrol atau pengawasan masyarakat atau partisipasi masyarakat. Itu saja saudara sekalian, yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.